Halo nih Mas Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Amin. Oke, konten kali ini cukup istimewa di mana Mang Udok mau rakit PC editor. Ini dia penampakannya. Nah, bagian yang mau di-upgrade itu khususnya bagian CPU cooler. Dari AYO 240 pakai H100i Elite LCD ke AYO 360. Serinya itu H150 RGB. Nah, harusnya kan potensi performa makin oke dong. Tapi yang unik di sini, Mang Udok juga penasaran. Katanya bagian display pompanya itu bisa ditukar. Kan yang H100i Elite LCD itu udah ada displaynya. Kalau yang ini kan belum, cuma RGB biasa aja. Kan menarik juga buat diungkap. Udah itu? Enggak. Selain itu, Mang Udok juga kedatangan kabel custom dari Transporter Cable dalam rangka ulang tahun yang kedua ya Mang ya. Ore, selamat ya buat Transporter Cable. Semoga makin sukses, makin jaya. Jaya. Jadi konten kali ini upgrade CPU cooler ready. Buat custom cable pun makin oke. Penasaran kan? Sama Mang Udok juga penasaran. Jadi pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdokrus. Oke bro, pertama kita bahas dulu AYO Liquid Cooler H150 RGB dulu ya. Nah, punya AYO dengan radiator yang lebih besar umumnya bisa lebih efisien. Pendinginan sirkulasi air setidaknya bisa lebih efektif gara-gara ukuran yang lebih luas. Cuma kalau ganti cooler dari H100i Elite LCD ke standar H150 RGB, dari sisi harga sih justru jadi downgrade. Mengapa begitu? Ayo coba. H100i Elite LCD 240 itu angkanya sekitar 3,3 jutaan. Kalau H150 RGB itu kisaran 1,7 jutaan. Jadi selisih angkanya itu setengah dari harga H100i. By the way, H150 RGB itu punya garansi terbatas nyampe 3 tahun dengan distributor utamanya PT DTG. Nah, kendala lainnya itu ternyata LCD display di bagian pompa yang Mang Udok pikir itu bisa ditukar ke H150 RGB. Ternyata nggak memungkinkan bro. Display yang bisa dipasang cuma kompatibel dengan seri I aja. Kayak seri H150i Elite Caplix. Jadi standar H150 RGB sekali lagi nggak bisa. Cukup disayangkan sih. Tapi itu bisa jadi pelajaran penting buat Mang Udok pribadi. Termasuk juga buat kalian. Tapi dari setika oke nggak sih? Kualitas Corsair pasti nggak usah ditanyain lagi. Lighting RGB entah dari fan atau display pompa itu udah elegan. Gantengnya dapet. Terus kelebihan lighting seri standar H150 RGB ini softwarenya lebih luas. Nggak khusus cuma pakai Corsair iQ aja. Pakai software Asus Armory juga bisa diatur. Yang agak disayangin sih mungkin sekarang bagian display nggak ada LED-nya. Padahal fitur itu penting buat liatin suhu secara real time. Misal, terus animasi atau hal yang lebih unik. Kalau di H150 RGB ini kan display pompanya cuma logo aja. Bisa diatur sih posisinya, cukup lepas aja. Tapi tetap kayak ada yang kurang gitu. Kualitas materi oke, mulai dari radiator, kipas termasuk pompa yang dibawa. Terus ini juga kompatibel sama platform AMD AM5 atau Intel LGA 1700 terbaru. Buat masang juga nggak ribet, apalagi dipasang di soket AM4 lama. Kalian nggak usah bongkar mobo lagi. Itu karena soket AM4 udah punya backplate bawaan. Cukup pasang bracket aja sama baut penguncinya. Tapi note penting nih. Pertama, H150 RGB nggak punya manual book secara fisik. Kalian perlu scan dulu pakai QR code buat liatin manual booknya secara virtual. Atau jika ribet, cek langsung aja di situs resmi Corsair bagian support. Terus ukuran radiator yang besar sebenarnya penempatan posisi agak terbatas.
Jadi meskipun casing PC editor bagian atasnya itu bisa nampung IO 360, posisinya nabrak sama kabel power CPU. Jadi nggak bisa dipasang juga. Terpaksa deh di bagian depan, tapi tetap oke lah. Nah, gimana dengan performa? Oke, mari kita bandingin dengan H100i Elite LCD yang sebelumnya dipasang. Apa upgrade ke 360 bisa berharga? By the way, prosesor yang dipakai itu pakai AMD Ryzen 7 5800X. Sama mobonya itu pakai Asus ROG Crosshair 8 Extreme. Nah, suhu idle sebenarnya masih terhitung sama. Di mana rata-rata kalau pakai H150 RGB itu max nyampe 41 derajat Celcius. Suhu yang terhitung cukup rendah, meskipun bukan yang terbaik sih. Kalau main game, suhu yang ditawarin 360 justru lebih baik. Rata-rata suhunya sekitar 57 derajat Celcius. Padahal kalau dipakai H100i Elite LCD, rata-rata itu sekitar 63 derajat Celcius. Selisihnya itu sekitar 6,5%. Kalau buat aplikasi menuntut kayak jalanin Cinebench R23, suhu rata-rata nyampe 86 derajat Celcius. Itu sedikit lebih baik dibanding H100i yang sebelumnya bisa ngasilin suhu sekitar 90 derajat Celcius. Selisihnya sekitar 5,4%. Sayangnya Mang Udok belum coba fitur overclocking nih karena waktu agak terbatas. Next ya kita bahas lebih detail. Cuma dari average clock speed default bawaan saat kerja tinggi dirasa naik signifikan, sekitar 4,5 GHz all-core. Padahal kalau pakai IO 240 itu max nyampe 4,4 GHz. Cuma hasil kinerja CPU dirasa masih terhitung sama sih. Nah, overall peningkatan performa dengan selisih sekitar 5% menurut Mang Udok pribadi itu dirasa nggak oke banget. Terus ketika ngelihat harga justru jadi downgrade. Jadi jika perbandingannya sama H100i Elite LCD, pakai H150 RGB nggak worth. Tapi apa IO ini masih bisa rekomendasi? Masih bisa dong. Harga sekarang justru lebih ramah dibanding saat dirilis. Dan kinerja cooling masih solid. Estetika juga masih berwibawa. Lightingnya cerah. Cuma nggak disaranin aja sih sebagai upgrade dari 240 ke 360. Mending fresh aja atau paling mentok sih dari IO 120. Upgrade-nya bakal berasa. Oke, bagian cooling udah. Sekarang kabel nih. By the way, paket kabel yang dikirim transporter cable, nama kerennya itu Custom Extension Sleeve Cable. Ini jadi kabel perpanjangan dari kabel PSU. Nggak langsung ke PSU. Seri yang dipakai sekarang itu disebut White Dreamscape. Edisi spesial dalam rangka hari jadi transporter cable yang kedua. Nah, benefit punya kabel custom ini biasanya nambah estetika PC makin ganteng. Lebih rapi. Terus lebih gampang juga masangnya ke perangkat. Nggak ribet gitu. Terus dari sisi keamanan juga sebenarnya makin oke. Soalnya terkadang modifikator kabel yang udah berpengalaman kayak transporter kabel, kalau bikin kabel sleeve extension itu biasanya punya standar tersendiri. Seperti kualitas kabel yang dibawa, tingkat resistansi terhadap panas, arus, dan sebagainya. Tapi biar lebih jelas nih, kalian bisa PM langsung orangnya yes. Linknya ada di deskripsi. Sekalian juga kalau tertarik dengan produk transporter cable, kalian bisa cek toko resminya di marketplace. Nah, pertanyaan lain yang juga sering diungkap. Apa kabel ekstensi aman gak sih buat semua merek PSU? Umumnya aman, terlebih lagi ini nggak nyolok langsung ke PSU. Tapi sekali lagi, terkadang kualitas kabel juga perlu dicek. Dan itu ngaruh juga ke sellernya. Jadi biar lebih pasti, misal kalian masih ragu tentang kabel ekstensi dari transporter cable, bisa tanya langsung aja bro, biar pasti dan jelas. Nah, itu dia konten tentang upgrade PC khususnya bagian IO Liquid Cooler dari 240 ke 360 sama custom sleeve cable extension. Gak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya.